Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai karakteristik dari pembelajaran BIPA. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arifin Melolo, Arta Usilalahi, Desti Kristina Putri, Vivida Menataliana, Ivana Aulia, Jihan Syafira, dan Lesman Lase. Oke teman-teman, selamat belajar. Definisi pembelajaran BIPA menurut Husmaitun 2016 merupakan kegiatan menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Pembelajar dalam pembelajaran BIPA cenderung tidak lagi dalam usia anak-anak. Dalam artian, mereka sudah punya pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan hidup serta mandiri, menurut Cardosi dan Curtano 2021. Nah, kemudian pembelajaran pada pembelajar orang dewasa atau andragogi meliputi 5 prinsip. Yang pertama, ketika seseorang makin dewasa, ia lebih dapat mengarahkan dirinya. Kemudian, orang dewasa telah mengumpulkan pemahaman yang dapat menjadi sumber yang kaya untuk belajar. Yang ketiga, orang dewasa siap untuk belajar ketika mereka mengalami kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. Keempat, orang dewasa cenderung kurang fokus pada subjek daripada anak-anak. Mereka makin fokus pada masalah. Dan terakhir, untuk orang dewasa, motivator yang paling kuat adalah motivator internal. Berikut ini akan diuraikan terkait karakteristik pembelajar BIPA. Beberapa karakteristik pembelajar dewasa diantaranya sebagai berikut. 1. Menginginkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tiap pembelajar BIPA tentunya memiliki tujuan dalam belajar BIPA, dan seringkali mereka hanya mau belajar materi yang relevan dengan kebutuhannya. Sebagai pengajar BIPA, kita harus dapat selektif terhadap materi yang akan diajarkan, dan memberikan mereka kebebasan untuk apa yang mereka butuhkan. Artinya, pengajar harus siap dengan banyak alternatif bahan materi yang sesuai dengan topik kajian di kelas. Dalam beberapa kasus, ada pembelajar yang menolak belajar karena merasa materi kelas saat itu tidak ia perlukan. Yang kedua, menuntut kejelasan arah belajar. Pengajar harus memberitahukan arah dan tujuan pembelajaran secara terbuka dan jelas pada pembelajar. Biasanya, pembelajar akan berkonsentrasi dan berupaya mencapai tujuan tersebut selama proses belajarnya. Mereka terbiasa berpikir secara linear dan memiliki pola belajar yang berorientasi pada ketuntasan tujuan belajar. Jika arah tujuan pembelajar tidak jelas, sangat memungkinkan bagi pembelajar akan enggan untuk belajar. Nah, bagian ketiga adalah anak akan mudah belajar jika mereka dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif adalah salah satu daya tarik tersendiri untuk anak di dalam kelas BIPA secara khusus. Mereka akan merasa sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Learning by doing sepertinya menjadi model yang menjadikan pembelajaran BIPA akan mudah dipahami dan akan berdampak dalam peningkatan keterampilan berbahasa. Nah, bagian keempat adalah anak akan mudah belajar jika bahasan sesuai dengan pengalamannya. Jadi pengalaman dalam diri pembelajar ini adalah modal utama bagi pembelajar. Dengan membangun pengalaman yang ada dan mengkaitkannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajar akan lebih mudah paham dengan materi dan motivasi untuk belajar akan semakin meningkat. Yang kelima adalah suka berpendapat dan pendapatnya sulit diubah. Pengajar harus waspada dengan karakteristik pembelajar yang suka berpendapat, dan jika sudah berpendapat, mereka akan sulit diubah pendapatnya. Hal ini harus disikapi secara bijak oleh pengajar.
Pengajar harus mencari teknik yang tepat dalam menjelaskan suatu materi atau masalah yang bertentangan dengan pendapat pembelajar. Namun demikian, sikap suka berpendapat ini juga menjadi hal positif jika dapat dimanfaatkan oleh pengajar untuk membuat para pembelajar lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam, suka mencoba hal baru dan menemukan jawaban masalah secara mandiri. Hal ini sangat menguntungkan dalam pembelajaran BIPA, karena belajar bahasa tanpa mencoba akan menjadi sia-sia. Bagi pengajar juga menjadi hal yang baik ketika menemukan kasus sulit menerangkan suatu kaidah dalam bahasa Indonesia, di mana pengajar akan cukup menyodorkan beberapa contoh pemakaian praktis yang berkaitan dengan masalah itu, dan pembelajar dapat menemukan jawaban atas masalahnya secara mandiri. Para pembelajar juga tentu mempunyai jalan sendiri untuk memahami masalah dalam materi ajar yang ia temukan. Kita kembali membahas nomor 7, yaitu reaktif dan peka terhadap sesuatu. Pembelajar BIPA hendaknya menjauhkan masalah-masalah yang sensitif bagi pembelajar seperti agama, ras, dan lainnya. Mereka sangat reaktif dan peka pada topik-topik atau dalam tanda kutip rawan, apalagi jika kelas BIPA tersebut terdiri atas berbagai pembelajar yang berasal dari berbagai negara, yang latar budaya dan sosialnya berbeda. Dan selanjutnya kita juga akan melihat dari menuntut pembelajaran yang logis, runtut, prosedural, dan sistematik. Pengajar BIPA harus mampu menyampaikan materi secara logis dan runtut. Jika program BIPA telah dibuat sebelumnya, pastinya ada panduan yang mengatur hal ini secara prosedural dan sistematik. Budaya, bicara kemana-mana, dalam tanda kutip, dalam konteks pembelajaran umumnya ditemukan di Indonesia, dan hal ini akan sangat membingungkan bagi pembelajaran BIPA. Yang kesembilan yaitu suka diperlakukan secara dewasa. Pembelajar BIPA adalah pembelajar dewasa, maka akan sangat suka diperlakukan secara dewasa. Hal ini menuntut kehati-hatian pengajar dalam memilih strategi mengajar dan yang tidak membuat pembelajar seperti anak-anak. Yang ke-10 yaitu mengandalkan pengalaman daripada teori atau buku. Karena pembelajarannya sudah dalam tingkat dewasa, pembelajaran mereka selalu dikaitkan dengan pengalaman yang mereka miliki. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman dan ilmu yang menjadi acuan belajar. Mereka enggan membaca buku teori, tetapi lebih reflektif terhadap pengalaman yang mereka jumpai. 11. Memberi tanggapan positif atas perlakuan pengajar. Sikap dan perlakuan pengajar akan menjadi suatu hal yang sangat diapresiasi oleh pembelajar. Nah, pada poin 11 ini, mereka akan sangat menghargai pengajar yang dapat mengajar sesuai keinginan mereka. Mereka tidak segan-segan berbicara terbuka atas kesukaan dan ketidaksukaan pada pengajar. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Jadi, sekianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.